Pengertian model bimbingan kelompok. Model bimbingan kelompok adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan oleh seseorang pembimbing untuk mengarahkan proses bimbingan kelompok. Beberapa model yang digunakan meliputi yang pertama yaitu model kognitif atau behavioral, yaitu fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku peserta dengan memberikan pemahaman dan keterampilan baru. Yang kedua, model psikodinamik, yaitu menekankan pemahaman tentang dinamika psikologi yang mendasari perilaku peserta dan menjelajahi hubungan antara kelompok. Nah, yang ketiga yaitu model interpersonal. Model interpersonal yaitu mengutamakan interaksi antara peserta dalam kelompok, memperkuat keterampilan sosial dan mempromosikan dukungan antara anggota. Dan yang keempat yaitu model pendidikan dan pengembangan, yaitu berfokus pada penyampaian pengetahuan dan pengembangan keterampilan tertentu kepada peserta. Dan yang terakhir, model kelompok tugas, yaitu dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu media dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, beragam media dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan interaksi antara peserta. Beberapa contoh media yang umum digunakan dalam bimbingan kelompok meliputi media yang pertama yaitu presentasi slide, yaitu digunakan untuk menyajikan informasi secara visual ke peserta didik. Nah, yang kedua yaitu video pembelajaran, yaitu menyajikan konten secara audio visual untuk memperjelas konsep atau memberikan contoh kasus. Nah, yang ketiga diskusi kelompok, yaitu memfasilitasi interaksi antara peserta didik untuk berbagi ide, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Nah, yang keempat, permainan peran, yaitu memberikan peserta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang terstruktur dan aman. Yang kelima yaitu studi kasus, menyajikan skenario atau kasus nyata memungkinkan peserta untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks praktis. Dan yang keenam, kerja atau aktivitas, yaitu menyediakan tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh peserta untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu buku panduan atau materi tertulis, yaitu memberikan referensi atau informasi tambahan pada peserta untuk mendukung pembelajaran mereka. Selanjutnya, tahap-tahap dalam bimbingan kelompok. Tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan penjajakan di mana para peserta diharapkan dapat lebih terbuka, menyampaikan harapan, keinginan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota. Beberapa tahap dalam pembentukan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan alasan-alasan pembentukan kelompok, adanya konsep teori yang jelas dan yang mendasari pembentukan suatu kelompok. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mempublikasikan kelompok untuk mendapatkan anggota. Tahap yang kedua yaitu tahap peralihan atau transisi. Tahap transisi atau peralihan adalah sebuah tahap setelah proses pembentukan dan sebelum tahap kerja kelompok. Tahap peralihan dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah. Yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan dibentuk pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran secara keseluruhan merupakan akhir dari serangkaian pertemuan kelompok. Keseluruhan pengalaman yang diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pimpinan kelompok, terutama ketika kelompok hendak dibubarkan. Sebagai tahap penutup dari kegiatan,
Tugas pemimpin kelompok dalam tahap ini adalah yang pertama mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Yang kedua, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Yang keempat, mengemukakan pesan dan harapan. Dan yang terakhir, doa penutup.